Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kontekstual Bible reading kita. Dan pagi hari ini kita sampai kepada Markus pasal 2 ayat 1 sampai 28. Kami mohon untuk rekan-rekan yang di online bisa membaca 3 ayat. Dipersilahkan. Markus pasal 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya. Yang baru mencapik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca
apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti, sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Terima kasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar dari Injil Markus. Kita mengetahui bersama bahwa Markus ini lebih menekankan pribadi Yesus dan pelayanan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana pribadi Yesus, hamba Tuhan yang sempurna itu, yang menjadi teladan bagi kita semua. Kita akan melihat dari beberapa catatan dari Yohanes Markus pada pagi hari ini yang menulis bagi jemaat yang di Romawi yang kala itu sedang dalam penderitaan karena tekanan pemerintah Romawi. Kita melihat dari LAI ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ada kisah menarik di pagi hari ini, ada orang lumpuh yang disembuhkan. Ketika Yesus sedang mengajar dalam sebuah rumah, ya, di situ dikatakan banyak orang merespon, banyak orang datang untuk bertemu dengan Yesus. Tempat itu penuh, tidak muat lagi, bahkan di muka pintu pun berkerumun orang, sehingga ketika 4 orang yang membawa si lumpuh ini, mereka tidak bisa, bahkan untuk di depan pintu pun mereka tidak bisa. Tapi hal yang menarik pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang sempurna itu, berkuasa menyembuhkan, berkuasa mengampuni dosa. Kita melihat di situ Tuhan Yesus tidak terkecoh oleh orang-orang yang datang kepada dia hanya sekedar untuk mendengar atau mencari kesembuhan atau hanya sekedar ingin berjumpa dengan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melihat pada pagi hari ini ada catatan yang menarik, ayat yang ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu diampuni." Ada catatan yang menarik pada pagi hari ini, bagaimana ketika orang yang membawa orang lumpuh ini di dalam tilam, mereka tidak bisa berjumpa, tidak bisa masuk ke ruangan itu, tetapi dari rumah mereka membawa iman mereka, datang memang benar-benar ingin berjumpa dengan Yesus dan mempercayai Yesus. Kalau kita bandingkan dari orang-orang yang begitu banyak berkerumun berjubel di rumah itu, tidak ada catatan menarik dari mereka. Tetapi justru orang ini yang menarik. Tuhan tidak melihat bagaimana begitu banyaknya orang yang antusias mendengar, tetapi Yesus begitu merespon orang-orang yang datang dengan iman. Kita melihat bahwa ketika tidak bisa masuk ke ruangan itu karena penuh, orang-orang ini membuka atap, ya, di keterangan buku tafsir memang ada kemungkinan rumah ini memang kecil sehingga satu lantai, sehingga atapnya itu bisa dibuka tutup. Jadi memang tidak ada indikasi bahwa orang yang datang ini istilahnya tidak sopan atau merusak begitu ya. Tapi memang ada tradisi di sana bahwa ada rumah yang bisa dibuka tutup atapnya. Dan ketika mereka menurunkan dan Yesus melihat itu, Yesus melihat dan mengapresiasinya iman mereka. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah Yesus hamba Tuhan yang sempurna ini ingin mengajarkan kepada yang hadir saat itu dan kita pada pagi hari ini bahwa bukan kesembuhan fisik yang menjadi prioritas Yesus, tetapi bagaimana situasi kondisi sakit rohani itu yang lebih diutamakan. Sehingga jelas sekali ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan ini yang menjadi tujuan Yesus hadir ke dunia,
Dia membawa misi, banyak orang percaya kepada Yesus dan diampuni dosanya sehingga boleh keselamatan. Orang-orang berdosa bertobat. Ini yang menjadi prioritas pelayanan Yesus. Dan Yesus merespon orang-orang yang memang hadir, memang datang untuk percaya, datang untuk bertobat. Dan ketika orang-orang Farisi, orang-orang yang ingin menghujat Yesus, ahli-ahli Taurat yang mereka tidak percaya kepada Yesus, mengatakan Yesus ini menghujat Allah. Dan Yesus membuktikan kepada mereka bahwa melalui perkataan firman-Nya yang berkuasa, lebih mudah mana mengatakan dosamu diampuni atau bangkit dan berjalanlah. Dan ini bagi kita tentunya sama-sama suka, tetapi itu bagi Yesus tidak ada yang suka. Dan ketika Yesus memulihkan kondisi rohani si lumpuh ini, dan selanjutnya Yesus dari kebutuhan yang utama, keselamatan, Yesus tahu juga bahwa mereka membutuhkan kesembuhan. Si lumpuh ini disembuhkan dengan mukjizat kesembuhan. Luar biasa, hamba Tuhan yang sempurna, memberikan teladan yang luar biasa, bahwa tujuan Yesus hadir ke dunia adalah orang yang berdosa, bertobat, percaya Yesus, dan diselamatkan. Pada poin yang kedua, kita melihat ayat 13-17, ada peristiwa, kalau tadi peristiwanya di satu ruangan, satu rumah yang sempit, yang berkerumun begitu banyak orang. Pada ayat 13-17 ini, peristiwa terjadi di pantai danau. Ya. Sekali lagi seluruh orang banyak datang kepadanya. Dan ini memang luar biasa antusias orang untuk hadir. Tetapi sekali lagi catatan Markus bahwa selalu ada yang menarik, bukan sekedar orang-orang yang hadir, tetapi bagaimana pelayanan Yesus kepada pribadi yang mau bertobat, mau mendengar panggilan Yesus, dan mau berbalik kepada Kristus. Nah, Yesus mengajar di pantai danau, dan ketika itu, ketika ia berjalan lewat, ia melihat Lewi, anak Alfius. Lewi ini Matius penulis Injil Matius. Dia latar belakangnya pemungut cukai. Pekerjaannya pemungut cukai, dan ini sangat menjadi jenis pekerjaan yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Dan kita melihat bahwa Lewi atau Matius ini dengan background yang menurut orang-orang waktu itu sangat tidak baik, orang berdosa, orang-orang yang harus dihindari, tetapi Yesus melayani orang-orang yang memerlukan keselamatan ini. Dan kita melihat ketika Yesus memanggil Lewi ini, ikutlah aku. Dan Lewi, si pemungut cukai ini, atau Matius ini merespon, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus, lalu mengikuti dia. Peristiwa selanjutnya, Yesus diundang makan bersama di rumah Lewi atau Matius ini. Buku yang beberapa referensi yang saya baca, ini kayak farewell party gitu ya, perpisahan Matius atau Lewi ini dengan rekan-rekannya sesama pemungut cukai, dan proklamasi dia bahwa sekarang dia mengikuti Yesus gitu. Dan ketika berkumpul begitu banyak orang yang makan bersama Yesus, kembali lagi orang-orang Farisi, orang-orang yang memang hadir tidak dengan kerinduan untuk percaya, hanya mencari-cari kesalahan, hanya ingin untuk menentang, melawan Tuhan, ini kembali mengatakan hal yang menentang Kristus. Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dan Tuhan menjawab dengan kuasanya, dengan hikmatnya yang luar biasa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus hadir ke dunia mencari orang berdosa agar mereka bertobat. Pada peristiwa selanjutnya ayat 18-22, bagaimana
Yesus menjawab dengan hikmatnya, kuasanya ketika orang-orang Farisi mempermasalahkan mengapa murid-muridnya tidak berpuasa. Ada catatan beberapa buku tafsir, memang orang-orang Farisi ini mereka memiliki tradisi yang kuat, kebiasaan yang membebani kehidupan rohani bagi para pengikut yang mungkin tidak begitu atau belum begitu kuat secara kebiasaan ataupun kehidupan rohani belum begitu bertumbuh. Mereka menentukan tradisi yang seringkali membebani, yaitu seminggu berpuasa 2 kali dan seterusnya. Dan Yesus menjawab, Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa, tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tuhan Yesus tahu tingkat pertumbuhan orang-orang yang mengikuti dia, murid-muridnya. Yesus tidak mengatakan tidak perlu berpuasa, tetapi Tuhan Yesus mengoreksi ibadah lahiriah palsu dari orang-orang Farisi ini. Dan Tuhan juga tahu bahwa mereka hanya lip service, mereka tidak tahu inti dari ibadah itu, puasa itu. Dan Yesus mengatakan ada saatnya nanti murid-muridku juga akan berpuasa, dan tidak tepat memasukkan anggur kepada kantong kulit yang sudah tua. Anggur baru harus dimasukkan kepada kantong yang baru. Ini kita melihat bagaimana luar biasa Yesus mengenal tingkat pertumbuhan rohani murid-muridnya. Pada bagian yang terakhir, Tuhan Yesus kembali menjawab kepada orang-orang Farisi bagaimana ketika mengkritik Tuhan, murid-muridnya dikatakan tidak benar maka memetik gandum di hari Sabat. Dan waktu itu Tuhan menjawab, tidakkah engkau juga melihat, membaca bagaimana Daud memakan roti sajian yang diperuntukkan bagi imam besar? Dan di sini Yesus menjawab bahwa dialah Tuhan atas hari Sabat. Dia Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh kasih, bukan seperti orang Farisi yang memiliki tradisi yang palsu. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi, begitu tahu dan mempersiapkan Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Terlebih lagi bahwa Yesus Tuhan atas hari Sabat. Orientasi tujuan berhari Sabat adalah untuk memuliakan dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Dia, Yesus Tuhan, hamba Tuhan yang sempurna, penuh kasih dan kuasa. Prioritas Tuhan hadir ke dunia adalah mencari, memanggil orang berdosa agar bertobat. Dan kita akan meneladani bersama menjadi pelayan Kristus yang penuh kasih dan memiliki prioritas untuk bersaksi memberitakan Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut firman Tuhan dengan katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Kita nyanyikan lagu itu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
Saatnya kita terus berdoa untuk banyak orang suka berdoa. Gerakan suka berdoa, kita doakan orang-orang beriman untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa, biarlah gerakan suka berdoa, semakin banyak pendoa syafaat, jaringan doa, orang-orang yang datang di persekutuan doa, yang ada di anak-anak dan mahasiswa-siswa, di siswa yang suka dan berdoa dalam roh, berdoa dalam hati, berdoa dengan iman. Kita terus berdoa Tuhan. Biarlah alumni kami terus berdoa Tuhan. Semakin banyak mereka berdoa dan terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus sertai untuk Indonesia, hamba-hambamu, oh jemaat Tuhan terus berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, terima kasih.